Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Lutfiah, NIM 081911733050 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah medan elektromagnet terkait aplikasi vektor untuk medan dan gelombang elektromagnetik. Vektor dapat dituliskan seperti gambar berikut ini, di mana vektor dilambangkan dengan anak panah di atasnya, atau bisa juga dicetak dengan tebal. Kemudian vektor memiliki koordinat spasial seperti X, Y, Z. Di sini terdapat vektor-vektor dari berbagai arah, yaitu vektor dari arah sumbu X, dari arah sumbu Y, dan dari arah sumbu Z. Kemudian vektor-vektor ini dikalikan dengan vektor satuan. Vektor satuan dapat dituliskan menggunakan huruf kecil dengan bar di atasnya atau menggunakan topi. Nilai dari vektor satuan ini sama dengan vektor A dibagi dengan besarnya vektor A. Sedangkan untuk mengukur panjang dari vektor A ini dapat digunakan persamaan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Untuk operasi ini telah dijelaskan sebelumnya pada video mengenai vektor, yaitu menggunakan persamaan C sama dengan AX ditambah BX dikali dengan vektor satuan AX ditambah AY ditambah BY dikali dengan vektor satuan AY ditambah dengan AZ ditambah BZ dikali dengan vektor satuan AZ. Untuk pengurangan sendiri dapat digunakan persamaan yang hampir mirip, namun terjadi perubahan tanda pada nilai B-nya. Selanjutnya yaitu vektor posisi dan jarak. Selanjutnya yaitu vektor posisi dan jarak. Gambar di bawah ini merupakan representasi dari dua buah vektor, yaitu R1 dengan R2. Vektor R1 memiliki posisi X1 dikali dengan AX ditambah Y1 kali dengan AY ditambah Z1 dikali dengan AZ. Begitu juga untuk vektor R2, sehingga untuk jarak antara vektor R1 dengan vektor R2 dapat dihitung menggunakan panjang dari vektor R12, yaitu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Oleh sebab itu didapatkan nilai R12 sama dengan vektor R2 dikurangi vektor R1 yang bernilai X2 dikurangi X1 dikali dengan AX ditambah Y2 dikurangi Y1 dikali dengan AY ditambah dengan Z2 dikurangi Z1 dikali dengan AZ. Selanjutnya yaitu operasi perkalian skalar atau dot. Hasil dari perkalian ini berupa nilai yang tidak memiliki arah, di mana operasi ini dapat direpresentasikan sebagai A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta AB, di mana theta AB adalah sudut yang mengapit vektor A dan vektor B. Karena vektor A dapat direpresentasikan menggunakan vektor satuan seperti pada persamaan ini, dan vektor B memiliki representasi yang hampir sama. Maka vektor satuan ini jika dikalikan menggunakan perkalian dot akan bernilai 1, sehingga nilai dari perkalian skalar antara vektor A dan vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah dengan A2 dikali B2 ditambah dengan A3 dikali dengan B3. Selanjutnya yaitu operasi perkalian vektor atau cross. Pada perkalian ini dihasilkan angka yang berupa vektor. Gambar berikut ini merupakan dua cara dalam menghitung operasi vektor. Yang pertama yaitu menggunakan operasi cross, seperti pada gambar
A ini. Dan yang kedua yaitu menggunakan aturan tangan kanan untuk menentukan operasi yang digunakan. Pada perkalian vektor ini berlaku aturan untuk AX dikali dengan AY akan bernilai AZ. Untuk AZ dikali dengan AX akan bernilai AY. Sedangkan AX dikali dengan AZ akan bernilai minus AY. Jadi, berdasarkan aturan ini dapat kita ketahui bahwa perkalian akan sesuai dengan arah jarum jam. Jika perkaliannya berkebalikan dengan arah jarum jam, maka nilainya akan negatif. Untuk persamaan dari perkalian vektor sendiri dapat digunakan persamaan menggunakan matriks. Selanjutnya yaitu triple product. Yang pertama yaitu scalar triple product. Pada triple product ini, dimisalkan terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Ketika vektor A dikalikan secara skalar terhadap B dan C yang sebelumnya telah dikalikan menggunakan operasi cross, maka nilainya akan sama dengan B dot C cross A sama dengan C dot A cross B. Dan yang kedua adalah vektor triple product. Pada triple product ini, ketiga vektor dikalikan secara cross. Jika A dikalikan secara cross terhadap B dan C yang telah dikali secara cross, nilainya akan sama dengan B dikali A dot C dikurangi C dikali A dot B. Selanjutnya adalah representasi dari vektor. Vektor dapat direpresentasikan ke dalam 3 jenis koordinat. Yang pertama yaitu koordinat kartesius atau rectangular coordinate. Yang kedua adalah koordinat tabung atau cylindrical coordinate. Dan yang ketiga adalah koordinat bola atau spherical coordinate. Yang pertama yaitu koordinat kartesius. Bentuk dari koordinat kartesius dapat digambarkan seperti gambar ini, di mana terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jika koordinat kartesius ini diimplementasikan ke dalam persamaan diferensial, maka didapatkan persamaan diferensial terhadap volume, yaitu sama dengan dx dikali dy dikali dengan dz. Untuk persamaan diferensial terhadap garis, didapatkan dx dikali dengan ax, di mana ax adalah vektor satuan dari X, ditambah DY dikali AY, ditambah DZ dikali dengan AZ. Dan yang ketiga, yaitu direpresentasikan pada persamaan diferensial pada permukaan, yang bernilai sama dengan DX dikali dengan DY dikali dengan AZ, sama dengan sama dengan DY dikali DZ dikali AX, sama dengan DX dikali DZ dikali AY. Berikut ini merupakan pengimplementasian dari sebuah kubus yang berada di dalam koordinat kartesius. Untuk menghitung luas dari permukaan kubus ini, dapat digunakan persamaan ds yang sudah dijelaskan seperti pada persamaan di samping ini. Kemudian yang kedua adalah koordinat tabung. Bentuk dari koordinat tabung sendiri dapat direpresentasikan pada gambar berikut ini. Terdapat tambahan sumbu, yaitu ada sumbu X, Y, Z, dan ada sumbu rho, ada juga sumbu Pi. Jika koordinat ini diimplementasikan pada persamaan diferensial, akan didapatkan diferensial dari garis yang memiliki nilai d rho dikali dengan a rho ditambah rho dikali dP dikali dengan AP ditambah dz dikali dengan az. Untuk menghitung persamaan diferensial dari luas permukaan, dapat digunakan perhitungan rho dikali dP dikali dz dikali dengan a rho. Sedangkan untuk menghitung persamaan diferensial dari volume, dapat digunakan perhitungan dari rho dikali d rho dikali dP dikali dengan dz.
Rho sendiri merupakan jarak atau jari-jari dari sebuah titik terhadap sumbu Z. Sedangkan pi merupakan besarnya sudut yang mengapit antara sebuah titik dengan sumbu X. Berikut ini merupakan contoh penerapan perhitungan koordinat tabung pada suatu benda. Yang ketiga yaitu koordinat bola. Bentuk dari koordinat bola dapat direpresentasikan seperti gambar berikut ini. Terdapat tambahan parameter yaitu R dan theta. Jika koordinat bola ini diimplementasikan ke dalam persamaan diferensial, akan didapatkan dl sama dengan dr dikali ar ditambah r d theta dikali a theta ditambah r sin theta dpi dikali api. Sedangkan untuk ds sama dengan r kuadrat sin theta d theta dpi dikali ar. Sedangkan untuk dv sama dengan r kuadrat dikali sin theta dikali dr dikali d theta dikali dpi. Theta merupakan besarnya sudut antara benda jika diputar dari sumbu Z. Sedangkan pi merupakan besarnya sudut jika theta diputar antara sumbu X dan Y. R merupakan jarak benda ini terhadap pusat dari koordinat. Selanjutnya yaitu transformasi koordinat. Berikut ini merupakan contoh transformasi koordinat kartesius menuju koordinat bola. Dengan nilai AR sama dengan AX dikali sin theta cos pi ditambah AY sin theta dikali sin pi ditambah AZ dikali cos theta. Untuk nilai dari A theta sama dengan AX dikali cos theta dikali cos pi ditambah AY dikali cos theta dikali sin pi dikurangi dengan AZ dikali sin pi. Sedangkan nilai AP sama dengan minus AX dikali sin theta ditambah AY dikali cos pi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operator del pada persamaan diferensial koordinat. Operator del ini dapat diterapkan baik pada koordinat kartesius, tabung, maupun bola. Letak perbedaannya hanya pada parameter-parameter yang digunakan. Pada koordinat kartesius, maka parameter yang digunakan adalah X, Y, Z. Pada koordinat tabung yang digunakan adalah rho, pi, dan Z. Sedangkan pada koordinat bola, parameter yang digunakan adalah R, theta, dan pi. Selanjutnya yaitu operator diferensial. Terdapat 3 jenis operator. Yang pertama yaitu gradien, yang kedua adalah divergensi, dan yang ketiga adalah curl. Yang pertama yaitu operator gradien, merupakan ukuran laju perubahan maksimum dari permukaan yang digambarkan oleh pi pada sumbu X, Y, Z. Operasi dari gradien ini akan menghasilkan vektor. Gradien dapat dihitung menggunakan persamaan del pi sama dengan delta pi dibagi delta x dikali dengan vektor satuannya. Begitu juga pada sumbu Y dan pada sumbu Z. Yang kedua yaitu operator divergensi. Operator ini menghitung flux keluar pada suatu titik dibagi dengan volume sepanjang permukaannya yang tertutup. Operator ini selalu digunakan dalam vektor dan hasilnya akan berupa skalar, karena perhitungannya menggunakan perkalian dot yang sama dengan delta EX dibagi delta X ditambah delta EY dibagi delta Y ditambah dengan delta EZ dibagi delta Z. Operator yang ketiga adalah operator curl. Curl sangat berhubungan dengan rotasi dari sebuah medan vektor, di mana rotasi dapat menjadi suatu indikator keseragaman atau ketidakseragaman suatu medan. Jika medan suatu vektor seragam, maka nilai curl-nya sama dengan 0 atau curlless. Sedangkan jika medannya tidak seragam, biasanya nilai curl-nya tidak sama dengan 0. Curl dapat dihitung menggunakan operasi cross, seperti pada gambar berikut ini. Dari operasi cross tersebut didapatkanlah curl yang menggunakan matriks. Selanjutnya yaitu operator Laplacian. Secara umum, operator Laplacian dapat dituliskan sebagai del pi sama dengan
delta Pi dibagi delta X dikali dengan vektor satuan X, ditambah dengan delta Pi dibagi delta Y dikali dengan vektor satuan Y, ditambah dengan delta Pi dibagi delta Z dikali vektor satuan Z. Di mana nilai delta Pi dibagi delta X sama dengan AX. Begitu juga untuk sumbu Y dan sumbu Z. Jika delta Pi ini dikalikan secara cross menggunakan del, akan didapatkan nilai del kuadrat Pi. Untuk operator Laplacian yang dihitung pada vektor, maka digunakan del kuadrat E sama dengan vektor satuannya dikali dengan del kuadrat dari E pada masing-masing elemen X, Y, dan Z. Sehingga del kuadrat E sama dengan del dikali del cross E dikurangi del cross E. Dan yang terakhir adalah teorema integral. Terdapat dua teorema, yaitu teorema divergensi dan teorema Stokes. Pada teorema divergensi ini terdapat integral volume pada vektor E yang diubah menjadi integral dari permukaan vektor E, di mana digunakan operasi integral NE dikali dengan ds. Kemudian untuk teorema Stokes dapat dilakukan operasi mengubah integral permukaan dari vektor B menjadi integral garis dari vektor B menggunakan operasi integral C B dikali N dikali dl. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.